Hujan baru saja reda pagi itu ketika Polwan Rara menapakkan kakinya di lorong sempit Pasar Pelita. Suara roda becak berderit bersaing dengan teriakan pedagang dan gelegar kehidupan yang tak pernah tidur. Di balik seragam coklat kebanggaannya, Rara melangkah gagah, menyisir pasar seperti biasa. Tapi hari itu terasa berbeda. Matanya terpaku pada seorang pria kurus dengan wajah lelah, tengah membantu seorang nenek tua mengangkat barang dagangan ke atas becaknya. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang becak biasa, tapi ada ketulusan yang terpancar dari caranya bersikap. Pria itu bernama Andra. Setiap pagi, sebelum mengayuh becaknya mencari penumpang, ia menyisihkan waktu membantu pedagang lansia yang kesulitan. Tanpa pamrih, ia tak tahu, pandangan polosnya itu sedang diperhatikan oleh seorang wanita yang terbiasa melihat dunia lewat kacamata hukum dan keadilan. Rara, yang selama ini berpikir semua laki-laki sama, egois dan penuh kepalsuan, merasa terusik oleh sikap pria itu. Diam-diam, hatinya bergetar. Beberapa hari kemudian, Rara kehilangan dompet saat bertugas di area pasar. Ia sadar saat hendak membayar minum di warung kopi kecil. Panik dan malu, ia mencoba menyusuri jejak langkahnya. Hingga sore hari, seorang pria datang ke pos penjagaan pasar dengan wajah gugup dan menunduk. Di tangannya ada dompet berwarna coklat dengan lencana polisi di dalamnya. Itu milik Rara. Maaf Bu, saya menemukannya di dekat gerobak sayur tadi, kata Andra pelan. Tanpa meminta imbalan, tanpa banyak bicara, ia pergi begitu saja setelah mengembalikannya. Hari demi hari, rasa ingin tahu Rara tumbuh. Ia mulai menyapa Andra saat berpatroli. Kadang dengan alasan basa-basi, kadang hanya untuk melihat senyum sopan yang selalu Andra berikan. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan, keheningan yang menyembuhkan. Berbeda dari laki-laki berdasi yang pernah melukai hatinya. Di balik wibawanya sebagai polwan, Rara menyimpan luka masa lalu. Ia pernah bertunangan dengan seorang pengacara sukses, hanya untuk ditinggal ketika sang pria berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sejak itu, Rara menutup pintu hati. Namun, kini, seorang tukang becak perlahan membuat pintu itu terbuka sedikit demi sedikit. Kenapa kamu selalu menolong orang, bahkan saat hidupmu sendiri sulit? Tanya Rara suatu hari, saat ia menemani Andra makan di warung sederhana. Pria itu hanya tersenyum dan menjawab, karena aku pernah punya segalanya, tapi kehilangan semuanya saat berhenti peduli. Rara tidak tahu maksudnya, tapi kalimat itu tertancap dalam. Ada misteri dalam kehidupan Andra, namun ia tak ingin mengusik. Belum saatnya, orang-orang mulai berbisik. Rekan-rekan Rara di kantor sering menyindirnya karena terlalu akrab dengan tukang becak. Ibunya yang tinggal di kota lain menelepon dan memintanya berpikir waras. Tapi Rara tidak peduli. Ada rasa tenang yang ia dapatkan setiap kali berada di dekat Andra. Rasa yang tak pernah ia temukan di pelukan pria-pria berdasi. Suatu sore, ketika senja menebarkan warna keemasan di langit, Rara naik ke atas becak Andra untuk pertama kalinya. Mereka tidak bicara banyak, hanya menikmati perjalanan melewati gang-gang sempit pasar yang mulai sepi. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Andra berani menatap mata Rara lebih dalam. Apa tak malu duduk di becak tukang seperti saya? Tanyanya lirih. Rara menjawab dengan senyum, malu. Justru aku bangga, karena aku tahu aku bersama orang jujur. Hujan turun kembali malam itu. Tapi bagi Rara dan Andra, langit yang basah justru jadi saksi pertemuan dua jiwa yang sama-sama pernah patah. Mereka belum tahu kemana jalan ini akan membawa. Tapi keduanya tahu, takdir sudah mempertemukan mereka, di ujung pasar yang tak pernah tidur, dengan cara yang paling sederhana. Dan dari sanalah, sebuah kisah luar biasa. Mulai digoreskan, dari becak tua, senyuman jujur, dan seorang polwan yang berani mengikuti kata hatinya. Hari-hari setelah sore hujan itu terasa berbeda bagi Rara. Pikirannya tak lagi hanya dipenuhi laporan harian, tugas patroli, atau instruksi atasan. Ada satu nama yang tak pernah absen menumpang dalam lamunannya, Andra. Pria sederhana dengan kayuhan becak yang kini terasa lebih berarti dari deru mobil dinas. Meski tak pernah mengucapkan cinta, Rara tahu hatinya perlahan jatuh dalam diam. Andra pun mulai berubah. Senyumannya kini lebih hangat, tak lagi canggung saat Rara mendekat. Ia tahu batas, tetap menjaga sopan santun, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa yang tumbuh. Ia, yang dulu memilih hidup dalam bayang-bayang pasar demi melupakan masa lalu, kini mulai melihat cahaya dari senyuman seorang polwan yang tak pernah memandangnya sebagai orang kecil.
Suatu malam, Rara duduk termenung di depan rumah kontrakannya. Ia menggenggam sebuah undangan pernikahan dari rekan seangkatannya. Bukan soal pesta atau gaun indah yang membuatnya pilu, melainkan pertanyaan yang menghantui, apakah ia bisa menikah dengan pria seperti Andra. Bukan karena malu, tapi karena ia takut Andra tak akan sanggup menghadapi dunia keras tempat ia berasal. Namun jawaban datang dengan cara yang tak terduga. Saat pagi itu Rara hendak berangkat tugas, ia mendapati becak Andra terparkir di depan rumahnya. Di atas jok becak ada sebuah payung besar, dan di dalamnya, setangkai bunga melati yang sudah hampir layu. "Maaf, hanya ini yang aku mampu," kata Andra sambil menunduk saat Rara keluar. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku tulus." Air mata Rara nyaris jatuh saat itu. Ia mengambil bunga itu, menggenggamnya erat seolah menggenggam kehangatan yang selama ini ia rindukan. Dalam hati, ia tahu, cinta sejati memang tak selalu hadir dengan pesta dan kemewahan. Kadang ia datang dalam bentuk becak tua dan bunga melati yang hampir layu. Hubungan mereka mulai menjadi buah bibir. Di kantor, Rara harus menelan cibiran, dianggap menodai nama institusi karena bergaul dengan kaum bawah. Tapi ia teguh. Di depan komandan, ia menjawab dengan tegas, "Saya tidak melanggar hukum, saya hanya mengikuti hati saya." Itu bukan pernyataan yang biasa. Itu adalah bentuk keberanian yang hanya muncul dari cinta yang benar-benar dalam. Sementara itu, Andra justru mulai merasa gelisah. Ia sadar, dunia Rara sangat berbeda darinya. Ia takut tak bisa memberi apa-apa, takut menjadi beban. Namun setiap kali Rara menatapnya tanpa rasa malu sedikit pun, ia merasa hidupnya kembali punya makna. "Kamu tahu, Ra," katanya suatu malam, "aku bukan siapa-siapa. Tapi sejak kamu hadir, aku ingin jadi lebih dari sekadar tukang becak." Malam itu, mereka duduk di pinggir kali, hanya diterangi cahaya lampu jalan. Rara memegang tangan Andra untuk pertama kalinya. Tak ada janji, tak ada gombal. Hanya genggaman yang berkata, "Aku di sini, aku tak akan pergi." Bagi Andra, itu lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki dalam hidup. Keesokan harinya, Andra diam-diam mengajukan lamaran pekerjaan tambahan sebagai penjaga malam di gudang beras pasar, agar bisa menabung lebih banyak. Ia ingin setidaknya punya sesuatu saat tiba waktunya meminta Rara secara resmi. Tapi yang tak ia tahu, Rara tak pernah meminta lebih. Ia hanya ingin kejujuran dan ketulusan itu tetap hidup. Dan pada hari ke-40 sejak mereka pertama kali berbicara, Andra memberanikan diri datang ke rumah Rara. Dengan mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, ia menunduk di depan ibunda Rara yang baru tiba dari luar kota. "Saya tak punya gelar, Bu. Tapi saya punya niat menjaga anak ibu dengan sepenuh hati." Kalimat itu diucapkan dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Sang ibu hanya terdiam lama, memandang pria di hadapannya. Ia tak melihat kemewahan, tapi ia melihat pria yang rela melangkah sejauh itu demi cinta. Dengan berat hati dan air mata, ia akhirnya berkata, "Kalau Rara bahagia, saya tak bisa melarang." Maka malam itu, becak Andra melaju tanpa beban, menembus gelap dengan harapan baru. Dan di balik kayuhan sederhana itu, sebuah cinta mulai menemukan jalannya, bukan lewat kisah dongeng, tapi lewat kejujuran, air mata, dan keberanian dua hati yang menolak tunduk pada stigma. Pernikahan Rara dan Andra berlangsung sederhana, jauh dari gemerlap pesta para pejabat yang biasa Rara hadiri. Hanya ada tenda kecil di halaman rumah warga, kursi plastik, dan nasi tumpeng hasil gotong royong tetangga pasar. Tapi di antara sorot mata penuh curiga dan bisik lirih tetangga, cinta mereka berdiri tegak, tak bergantung pada kemewahan, hanya pada ketulusan. Rara mengenakan kebaya putih sederhana. Ia terlihat memukau, bukan karena perhiasan atau riasan tebal, tapi karena ketenangan di matanya. Ia telah memilih jalannya sendiri. Di sampingnya, Andra berdiri dengan jas pinjaman yang sedikit kebesaran, tapi senyumnya tak bisa ditutupi. Hari itu, ia menikahi wanita yang bahkan tak berani ia impikan dulu. Setelah menikah, Rara memutuskan pindah ke rumah kontrakan Andra, sebuah rumah kecil berdinding kayu di gang sempit tak jauh dari pasar. Banyak yang menyebut keputusan itu gila, dari rumah dinas berpagar besi ke rumah berukuran 4x6 meter dengan atap bocor. Tapi Rara merasa justru disitulah ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di pagi hari, mereka berbagi sarapan seadanya, nasi goreng sisa semalam, atau kadang hanya roti dan teh. Di sore hari,
Andra menjemput Rara usai bertugas dengan becaknya. Warga mulai terbiasa melihat pasangan yang tampak tak sepadan itu saling tersenyum mesra. Perlahan, cibiran berubah menjadi kekaguman diam-diam. Namun kebahagiaan sederhana itu tak lepas dari cobaan. Di kantor, Rara mulai mendapat tekanan. Komandannya, yang dulu dekat dengannya, kini bersikap dingin. Beberapa tugas penting tak lagi dipercayakan padanya. Ada bisik-bisik bahwa karir Rara akan mentok karena pilihan hidupnya. Tapi Rara tak gentar. Kalau harga kebahagiaan adalah jabatan, biarlah aku bayar, katanya pada Andra suatu malam. Andra, meski tak pernah mengeluh, mulai merasa bersalah. Ia tahu cinta Rara tulus, tapi batinnya terusik setiap melihat sang istri pulang dengan wajah lelah setelah menghadapi tekanan. Ia merasa tak cukup. Harusnya kamu menikah dengan pria yang bisa memberimu segalanya, katanya dengan suara lirih, malam itu. Tapi Rara hanya memeluknya erat. Kamu memberiku sesuatu yang tak pernah kumiliki, kedamaian. Waktu berlalu, hubungan mereka semakin kuat. Rara tak pernah menuntut, tapi Andra diam-diam mulai menabung lebih keras. Selain menarik becak, ia mulai membantu mengangkat karung beras di pasar, bahkan membersihkan halaman masjid untuk tambahan uang. Ia ingin bisa memperbaiki rumah kecil mereka, memberikan sedikit kenyamanan untuk wanita yang ia cintai sepenuh hati. Pada suatu malam hujan deras, Rara mengalami pusing hebat. Andra panik, menggendongnya ke klinik kecil terdekat. Setelah pemeriksaan, dokter tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membuat Andra terdiam lama. Selamat, istri Anda hamil. Dunia Andra seakan berhenti sejenak. Matanya basah. Ia akan menjadi ayah, hal yang tak pernah ia bayangkan bisa terjadi dalam hidupnya yang kacau. Rara menangis saat mendengar kabar itu. Bukan karena takut, tapi karena merasa diberkati. Di tengah segala tekanan dan kehidupan yang serba pas-pasan, Tuhan memberikan keajaiban. Mereka saling berpelukan malam itu, di atas kasur tipis yang basah oleh air rembesan atap, tapi tak ada yang bisa meruntuhkan bahagia mereka. Namun sejak hari itu pula, Andra berubah. Ia sering termenung, lebih banyak diam. Saat Rara bertanya, ia hanya menjawab, "Aku hanya berpikir tentang masa depan anak kita." Tapi Rara tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Andra mulai menerima telepon diam-diam, berbicara lirih, dan sesekali pergi larut malam tanpa menjelaskan. Hati Rara mulai diliputi tanya. Andra terus menunda-nunda ajakan Rara untuk memeriksakan kandungan ke dokter kandungan yang lebih lengkap. Nanti, tunggu ada uang lebih, katanya. Tapi sebetulnya, bukan soal biaya. Andra merasa waktu semakin sempit, dan masa lalu yang ia sembunyikan mulai mengejarnya kembali. Ia tahu, suatu hari nanti, rahasia yang ia kubur dalam-dalam akan muncul ke permukaan. Malam demi malam, Andra menatap wajah istrinya yang tertidur dengan tangan memeluk perutnya yang mulai membesar. Ia tahu, tak bisa terus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia juga tahu, jika ia jujur, ia mungkin akan kehilangan semuanya. Hari-hari kehamilan Rara seharusnya menjadi masa paling membahagiakan, namun keganjilan pada sikap Andra kian membuatnya gelisah. Suaminya yang dulu ceria kini lebih sering termenung di sudut ruangan, matanya seperti menyimpan beban yang tak mampu diucapkan. Rara berusaha memahami, tapi nalurinya sebagai seorang polisi mulai bekerja, ada sesuatu yang disembunyikan Andra darinya. Suatu malam, Rara memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan jas hujan dan helm tanpa lambang dinas, ia menelusuri jalan gang sempit saat Andra keluar rumah dengan langkah tergesa. Pria itu menyusuri pasar yang mulai sepi, lalu masuk ke sebuah warung tua yang tampak tertutup. Rara menahan napas, mengintip dari balik dinding kayu lapuk. Di dalam warung, Rara melihat Andra berbicara dengan seorang pria bertato dengan gaya preman. Suara mereka tak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat darah Rara berdesir. Andra sedang menyerahkan sejumlah uang, dan pria itu hanya tertawa sinis. "Lo pikir utang bisa lunas cuma segini? Jangan lari, Andra. Gue kenal lo siapa." Nama yang digunakan membuat Rara terkesiap. Apa maksudnya? Keesokan harinya, Rara menunggu Andra di rumah dengan hati penuh tanya. Saat Andra pulang dan hendak mencium keningnya seperti biasa, Rara menahan tangan suaminya. "Kita perlu bicara," katanya tegas. Andra sempat terdiam, lalu duduk tanpa bicara. Untuk pertama kalinya, suasana rumah itu terasa seperti ruang interogasi, sunyi dan mencekam. "Aku tahu kamu bukan sekadar tukang becak biasa, Andra. Siapa kamu sebenarnya?"
Tanya Rara perlahan, tapi tajam. Wajah Andra menegang. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berbisik, "Namaku bukan Andra. Nama asliku Rama." Rara tercengang. Nama itu seperti bom yang meledak pelan di dalam dadanya. Rama pun mulai menceritakan masa lalunya. Ia adalah mantan pengusaha muda yang dulunya hidup mewah. Tapi ia terseret dalam skandal penggelapan uang oleh sahabat sekaligus rekan bisnisnya sendiri. Saat berusaha membongkar kasus itu, ia dijebak dan difitnah hingga semua harta, nama baik, dan kehidupannya hancur. Rama melarikan diri, mengganti identitas, dan memulai hidup dari nol sebagai tukang becak. "Aku lari bukan karena bersalah, tapi karena dunia tak memberiku pilihan. Aku tak ingin kamu tahu, karena aku takut kehilanganmu," ucap Rama sambil menahan tangis. Air mata Rara jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, rahasia yang disembunyikan, atau kenyataan bahwa suaminya hidup dalam pelarian selama ini. Meski terluka, hati Rara tak sanggup membenci. Ia melihat lelaki di hadapannya bukan sebagai pembohong, melainkan seseorang yang terlalu takut untuk dihancurkan lagi. Tapi kini, ada janin di dalam perutnya. "Kalau mereka tahu kamu masih hidup, kamu bisa dipenjara, anak kita bisa lahir tanpa ayah," kata Rara, suaranya gemetar. Malam itu mereka tidak tidur. Rama memohon maaf berulang kali, dan Rara hanya memeluk perutnya sambil berdoa, berharap Tuhan menunjukkan jalan keluar. Dalam diam, ia menyusun rencana. Ia tak akan membiarkan masa lalu Rama menghancurkan keluarga kecil yang baru saja mereka bangun. Beberapa hari kemudian, Rara mulai menyelidiki sendiri kasus lama yang menjerat Rama, diam-diam menggunakan akses dan koneksinya di kepolisian. Ia menemukan bahwa banyak dokumen lama yang hilang, namun ada satu saksi kunci yang masih hidup, seorang mantan karyawan Rama yang dulu ikut dituduh, tapi kini menjadi tukang kebun di luar kota. Rara tahu, jika ia bisa membuka kembali kasus itu, suaminya bisa mendapat keadilan. Tapi taruhannya besar, karir, keamanan rumah tangga, dan bahkan nyawa mereka. Ia menatap Rama yang tertidur lelah di kursi, tubuhnya kurus karena beban dan pekerjaan. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, "Aku akan melindungimu, seperti kamu telah melindungiku dari rasa sepi selama ini." Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Rara berangkat diam-diam dari rumah. Dengan mengenakan pakaian preman dan menyimpan surat-surat lama milik Rama di tasnya, ia naik bus menuju kota kecil tempat saksi kunci itu tinggal. Setiap guncangan kendaraan terasa seperti pertaruhan, nyawa suaminya, nasib anak dalam kandungannya, dan kehormatan yang bisa musnah kapan saja. Di sepanjang perjalanan, bayangan wajah Rama terus mengganggu pikirannya. Lelaki itu, yang selama ini begitu lembut dan penuh kasih, ternyata memikul sejarah penuh luka. Tapi di balik rahasia itu, Rara tahu, tidak ada niat jahat. Hanya ada seorang pria yang ingin memperbaiki hidupnya, bahkan jika itu berarti menjadi orang lain. Sesampainya di sebuah rumah kayu tua di pinggiran kebun teh, Rara bertemu dengan sosok lelaki renta bernama Pak Surya. Dulunya ia adalah staf keuangan di perusahaan Rama. Awalnya Pak Surya enggan bicara. "Saya sudah cukup tua untuk diseret kembali dalam urusan orang-orang besar," katanya. Tapi begitu Rara menyebut nama Rama, matanya berkaca-kaca. "Jadi dia masih hidup," gumamnya pelan. Dengan nada gemetar, Pak Surya akhirnya membuka cerita yang selama ini ia kubur. Rama memang dijebak. Semua bukti yang bisa membersihkan namanya dikaburkan oleh sahabatnya sendiri, Dimas, yang kini justru menjadi salah satu pengusaha properti ternama. Pak Surya sendiri sempat diancam dan dipaksa diam. "Saya simpan satu berkas lama, fotokopi laporan keuangan asli. Tak pernah kubakar, saya tak sanggup," katanya sambil mengambil map tua dari bawah lemari usang. Rara pulang dengan hati campur aduk. Ia tahu bahwa membuka kasus ini berarti menghadapi nama besar, kekuatan uang, dan kemungkinan dibungkam oleh cara-cara kotor. Tapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk memberikan masa depan yang layak bagi Rama dan anak mereka. "Ini bukan hanya soal keadilan, tapi soal menyelamatkan hidup," bisiknya dalam hati. Malam itu, Rara menunjukkan berkas itu kepada Rama. Lelaki itu terpaku lama, menggenggam map seperti menggenggam bagian dari jiwanya yang hilang. "Aku bahkan sudah melupakan wajah Dimas," katanya lirih. "Tapi aku tak bisa lari terus. Aku harus hadapi ini." Rara memegang tangannya. "Kamu tidak sendiri lagi." Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Rara mulai menyusun laporan, menghubungi beberapa teman di dalam institusi yang ia percaya.
Beberapa mendukung diam-diam, tapi banyak pula yang menyarankan untuk menyerah. Kasus seperti ini hanya membuatmu kehilangan segalanya, Ra. Hati-hati, begitu kata seorang rekan senior. Tekanan datang dari berbagai arah. Telepon gelap mulai masuk ke rumah. Suara asing mengancam, bahkan ada yang menguntit rumah kontrakan mereka malam-malam. Rara mulai membawa pistol dinasnya di rumah. Sementara itu, Rama hanya bisa menjaga Rara semampunya, tapi hatinya berkecamuk, ia tak ingin wanita yang ia cintai jadi korban karena masa lalunya. Pada suatu malam, seseorang menerobos rumah mereka. Tidak untuk mencuri, tapi untuk meninggalkan pesan, seekor ayam mati tergantung di pintu, dengan selembar kertas bertuliskan, berhenti, atau bayi itu tak akan lahir. Rara menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa dunia seolah melawan kebenaran yang coba ia perjuangkan. Rama hanya bisa memeluknya, mencoba menahan amarah yang membara. Namun justru dari ancaman itu, keberanian mereka tumbuh. Esok paginya, Rara menemui atasannya dan secara resmi mengajukan pembukaan ulang kasus lama Rama. Ia menyerahkan bukti dari Pak Surya dan bersumpah untuk menanggung risikonya sendiri. Komandan hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu tahu, apa yang kamu lakukan bisa menghancurkan kariermu." Rara menjawab pelan, "Lebih baik karir saya hancur daripada membiarkan suami saya terus dihukum oleh kebohongan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rama bersujud lama dalam salat yang penuh tangis. Ia tak tahu akhir dari semua ini, tapi ia tahu, wanita yang ia cintai telah mempertaruhkan segalanya. Maka ia pun bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, ia tak akan lagi lari. Ia akan berdiri, meski di ujung jurang sekalipun. Pagi itu, langit Jakarta tampak muram, seakan ikut menanggung beban di hati Rara. Kantor polisi tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun kini terasa seperti medan perang. Laporan resmi yang ia ajukan telah diterima, dan kasus penggelapan lama milik Rama alias Andra resmi dibuka kembali. Tapi bersama berita itu, badai pun datang. Beberapa jam setelah laporan itu masuk, rumah kontrakan mereka dilempari batu. Jendela pecah, dan di salah satu batu tertempel tulisan, "Bukan pahlawan, cuma pelindung penjahat." Rara hanya bisa menggenggam perutnya yang mulai membesar sambil berdiri di antara kaca-kaca tajam. Rama langsung menyelimutinya dan memeluknya erat. "Maafkan aku, Ra, maaf," ucapnya berkali-kali. Meski begitu, niat Rara tak goyah. Ia mulai bekerja sama dengan unit investigasi internal dan membongkar dokumen-dokumen lama yang sudah nyaris dilupakan. Dari sana, nama Dimas, sahabat lama Rama, kembali muncul. Rara menggali rekam jejak keuangannya, terlalu rapi, terlalu bersih, seperti seseorang yang tahu cara menutupi jejak. Tapi di balik semuanya, Rara tahu satu hal, kebusukan selalu punya celah. Dimas, yang kini menjadi figur publik dengan pengaruh luas, mulai mencium adanya ancaman. Ia mengirimkan seorang pengacara ke rumah Rara, membawa tawaran damai. "Kami bisa memberi uang kompensasi, rumah baru, dan jaminan hidup," katanya manis. Tapi Rara hanya menatap lurus dan berkata, "Saya tidak butuh uang kotor. Saya hanya ingin kebenaran." Pengacara itu pergi dengan senyum tipis dan ancaman halus yang tersirat dalam tatapan. Rama, meski merasa gentar, tetap mendampingi Rara kemanapun ia pergi. Ia mulai menyadari, hidupnya bukan hanya miliknya sendiri. Ia adalah ayah dari anak yang belum lahir, dan suami dari perempuan yang lebih berani dari siapapun yang ia kenal. Ia tahu, tak bisa terus sembunyi di balik rasa bersalah. Tapi tekanan itu akhirnya berbuah tragis. Pak Surya, satu-satunya saksi utama, ditemukan terbaring tak sadarkan diri di halaman rumahnya. Kepalanya luka, dan dompet serta map berisi dokumen asli hilang. Rara menjerit saat mendapat kabar itu. Ia menabrakkan dirinya ke bahu Rama dan menangis di tengah kantor. "Mereka mulai membunuh," bisiknya getir. Namun Tuhan seolah belum mencabut harapan. Sebelum kehilangan kesadaran total, Pak Surya sempat memberi petunjuk, ia sempat menggandakan berkasnya lagi, dan menitipkannya ke seorang cucunya yang tinggal di Solo. Ini menjadi satu-satunya celah tersisa. Rara langsung berangkat ke Solo bersama Rama, meninggalkan kota untuk sementara demi mengamankan bukti. Terakhir, dalam perjalanan ke Solo, Rara mulai merasakan kontraksi ringan. Ia menyembunyikannya dari Rama, tak ingin mengganggu fokus mereka. Tapi Rama melihat keringat dingin dan wajah pucat istrinya.
Kita berhenti saja dulu, kamu butuh istirahat, katanya cemas. Tapi Rara menggeleng, kita tak bisa berhenti. Ini bukan cuma hidup kita yang dipertaruhkan. Mereka tiba di rumah cucu Pak Surya malam hari. Gadis remaja itu tampak ketakutan, tapi begitu melihat lencana Rara dan menyebut nama kakeknya, ia mengangguk dan memberikan map bersegel yang tersembunyi di dalam kotak kayu. Kakek bilang, kalau suatu hari ada perempuan polisi yang datang, ini harus diberikan padanya, katanya pelan. Begitu membuka map itu, Rara menemukan dokumen yang lebih lengkap dari yang sebelumnya, bukti pencucian uang, transfer antar rekening, dan tanda tangan Dimas di tempat yang tak seharusnya. Semua ada, harta, kekuasaan, dan nama baik Dimas bisa runtuh hanya dengan berkas ini. Tapi bersamaan dengan itu, nyawa Rara dan Rama kini menjadi incaran utama. Dalam gelap malam, saat mereka kembali menuju penginapan, sebuah motor berisi dua pria membuntuti mereka. Tanpa suara, tanpa ragu, Rama melihatnya dari kaca spion. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Pegang tangan aku, Ra, katanya sambil mempercepat mobil tua mereka. Rara menggenggam erat, berdoa dalam hati, sementara langkah mereka kini benar-benar berada di ujung pisau. Mobil tua yang dikemudikan Rama melesat menembus jalanan gelap di luar kota Solo. Di belakang mereka, dua pria bermotor terus membuntuti tanpa henti. Rara menggenggam map berisi bukti dengan tangan gemetar, sementara perutnya mulai terasa sakit luar biasa. Kontraksi itu kini datang lebih sering, menusuk seperti pisau tajam yang mengiris dari dalam. Ra, kamu berdarah. Rama berseru panik melihat noda merah mulai membasahi bagian bawah gamis Rara. Tapi Rara hanya menggeleng, wajahnya pucat, napasnya memburu. Jangan berhenti, mereka mau bunuh kita. Jalan terus, Ra, ucapnya lemah. Rama tahu, dia harus memilih, menyelamatkan nyawa istrinya atau menghadapi pengejar yang bisa menembak kapan saja. Saat motor itu mendekat, terdengar letusan senjata, dor. Kaca belakang mobil pecah seketika. Rara menjerit, membungkuk memeluk perutnya. Rama memutar kemudi tajam ke jalan sempit menuju kawasan desa. Mobil berguncang hebat, menabrak tong sampah dan nyaris terguling. Tapi motor itu masih mengikuti, suara mesinnya bagai pertanda kematian yang tak mau melepaskan. Rama menginjak rem mendadak di dekat pos ronda yang kosong. Ia turun, membuka pintu penumpang, dan mengangkat Rara yang mulai kesakitan. Tolong, rumah siapapun, teriaknya di jalan desa yang sepi. Seorang ibu keluar tergopoh dari rumah sederhana, matanya membelalak melihat darah di kaki Rara. Mereka digiring ke dalam rumah itu. Sementara ibu itu menelpon bidan desa, Rama mengunci pintu dan menahan napas. Dari jendela, ia melihat dua pria tadi turun dari motor. Salah satu membawa pistol, tapi sebelum mereka sempat mendekat, terdengar suara klakson keras dan cahaya lampu dari mobil patroli polisi yang melintas secara kebetulan. Kedua pria itu lari terbirit-birit, menghilang dalam gelap. Rara mulai menangis, bukan hanya karena sakit, tapi karena takut anaknya tak sempat melihat dunia. Jangan biarkan aku mati, Ra, aku belum sempat membesarkan anak kita, katanya lirih sambil mencengkeram tangan suaminya. Rama menempelkan keningnya ke tangan Rara, air matanya tumpah. Kamu nggak akan mati, aku janji, aku akan lindungi kamu dengan nyawaku. Bidan datang cepat, dan di tengah ruang tamu rumah itu, proses persalinan darurat dimulai. Rara menjerit menahan sakit, namun menggigit bibir agar tak kehilangan kesadaran. Rama memeluk kepalanya, membisikkan doa. Dalam hitungan menit, yang terasa seperti jam, tangis bayi akhirnya pecah memecah malam. Bayi perempuan itu lahir, merah, kecil, tapi hidup. Tangisan itu membuat Rama terisak. Ia tak pernah membayangkan, dari pelarian, darah, dan ancaman maut, Tuhan masih memberinya anugerah sebesar ini. Rara tersenyum lemah, menatap bayi kecil itu. Namanya Cahaya, bisiknya, karena dia datang di saat kita nyaris tenggelam dalam gelap. Keesokan paginya, polisi lokal datang setelah laporan dari mobil patroli semalam. Mereka mencatat kejadian, dan setelah mengetahui bahwa Rara adalah anggota kepolisian dan membawa bukti korupsi besar, pengamanan pun diperketat. Rara dan bayi kecilnya dibawa ke rumah sakit kota, sementara Rama diinterogasi oleh petugas sambil didampingi oleh tim investigasi khusus. Berita tentang penyerangan terhadap Rara mulai tersebar di lingkup internal kepolisian.
Simpati pun mulai mengalir. Beberapa atasan mulai merasa bahwa kasus yang mereka anggap sampah lama, ternyata menyimpan bara yang masih membakar. Dalam diam, dukungan mulai muncul untuk membuka kasus Dimas secara terbuka. Tapi di sisi lain, Dimas pun tak tinggal diam. Ia menyewa tim hukum, buzzer, dan bahkan menyusun rencana lebih kejam. Dan di rumah sakit, Rara menatap putrinya yang mungil sambil berbisik, "Kamu harus tahu, Nak, kamu lahir dalam peperangan. Tapi selama ayah dan ibu bernapas, kami akan pastikan kamu tumbuh dalam kemenangan." Hari-hari berlalu seperti medan tempur tanpa peluru. Di rumah sakit, Rara masih menjalani pemulihan pasca melahirkan, namun pikirannya tak pernah lepas dari berkas di tangannya, bukti sahih kehancuran nama Dimas. Setiap malam ia menatap putrinya, Cahaya, dan berbisik, "Kau akan hidup di dunia yang lebih adil." Tapi di sisi lain, ia tahu, keadilan tidak akan datang tanpa perlawanan. Sementara itu, Rama tak lagi menjadi pria pemalu yang menghindari sorotan. Ia berdiri di depan media untuk pertama kalinya, wajahnya terekam dalam sorotan kamera ketika ia dengan suara mantap menyatakan, "Nama saya bukan hanya Rama. Saya adalah Andra Prasetya. Saya pernah dijatuhkan oleh sahabat saya sendiri. Kini, saya berdiri untuk membersihkan nama itu." Kalimat itu menggema di media sosial, dan memicu badai. Pendukung Dimas bereaksi cepat. Berita-berita palsu mulai bermunculan, bahwa Rama adalah dalang sebenarnya, bahwa Rara hanya polwan yang dimanfaatkan demi balas dendam. Bahkan foto bayi mereka dijadikan bahan olokan oleh akun-akun bayaran. Rara menggigit bibir, menahan amarah yang membakar, namun Rama memegang tangannya dan berkata, "Kita sudah mulai ini. Jangan mundur." Namun, secercah cahaya muncul. Salah satu jaksa muda yang pernah bekerja di tim lama Dimas diam-diam menghubungi Rara. Ia menyerahkan rekaman suara, percakapan antara Dimas dan pengacaranya saat menyusun skema penghilangan barang bukti bertahun lalu. "Saya tak tahan lagi hidup dalam kebohongan," kata si jaksa lirih. Bukti itu menjadi pukulan telak, dan pengadilan pun menyetujui sidang pra-peradilan untuk membuka ulang kasus. Persidangan itu menjadi perhatian nasional. Di kursi saksi, Rama menceritakan bagaimana Dimas memalsukan laporan keuangan dan menjebaknya dengan bukti palsu. Di tengah-tengah persidangan, ketika Rara dihadirkan sebagai saksi, suasana menjadi hening. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, "Saya mempertaruhkan pangkat, jabatan, dan nyawa saya. Bukan karena saya istri Rama, tapi karena saya seorang penegak hukum." Dimas duduk dengan wajah kaku, tetapi sorot matanya menyiratkan kebencian. Ia tahu permainan ini hampir selesai. Namun ia masih punya kartu terakhir. Di luar pengadilan, seorang pria berseragam mengaku sebagai anggota tim penyidik datang mendekati Rama. "Ada perintah atasan agar Anda tidak hadir di sidang hari ini," katanya. Tapi Rama curiga, dan benar saja, orang itu adalah kaki tangan Dimas yang hendak menculiknya. Untungnya, polisi pengawal segera bertindak. Setelah insiden itu, keamanan diperketat. Rara dan bayi mereka dipindahkan ke rumah aman. Meski hidup mereka bagai dalam sangkar, Rara justru